Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bicarakan hukum lagi. Kali ini tentang pinjol yang ilegal. Ini ada kabar baik. Bareskrim mengungkap kasus pinjol ilegal KSP Cinta Damai. 8 orang tertangkap katanya. Coba kita simak dulu beritanya ini teman-teman sebelum kita bahas. Dari kegiatan tersebut kami sudah melakukan kegiatan dan sudah pernah dilakukan pengungkapan sebelumnya, yaitu kita berhasil mengungkap pinjaman online tanpa izin di PT SCA yang sudah diungkap beberapa waktu lalu, di mana dari hasil pengungkapan dan penggerebekan di Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan beberapa tersangka. Berikut barang buktinya, ya, ada ribuan kartu SIM card, modem full, ya bisa dilihat di situ, modem full, beberapa handphone, laptop dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak diam di sini karena ternyata pelaku ini juga dalam aksinya selain membuat aplikasi di Play Store, ya, dia juga mengirimkan secara acak atau SMS blasting. Dari SMS blasting ini kita kemudian membuat kategori-kategori, mengelompokkan menjadi satu sehingga kita bisa mengetahui ada beberapa jaringan lain lagi. Ada yang di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, dan di Medan. Tim berangkat ke Medan, akhirnya kita bisa melakukan penangkapan di Medan. Nah, dari situ berkembang bahwa ternyata para pelaku ini selain tadi PTS CA, ini juga terafiliasi dengan beberapa KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, dari penangkapan di Medan, ya, kita juga melakukan ditangkap 2 orang lagi di sana yang berperan sebagai debt collector. Nah, ini yang menarik, di mana mereka membuat pesan-pesan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti ini, ya, dibuat seolah-olah bahwa borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian maaf, ini kalau dia perempuan di crop, ditempelkan dengan yang selamat serta yang lain-lainnya. Ini yang menimbulkan di tengah masyarakat. Mungkin teman-teman juga pernah tiba-tiba menerima SMS yang isinya menyebutkan seseorang dengan nomor HP sekian adalah banyak hutang, tidak mau bayar di tempat kami katanya. Tolong diberitahu supaya segera membayar. Karena dia mencantumkan nomor Anda ini untuk bisa dihubungi. Saya sering menerima itu, padahal saya nggak kenal ya kan. Dan bahasanya teman-teman kasar-kasar itu. Jadi benar memang itu mereka sudah melakukan pencemaran nama baik. Ya, meskipun benar misalnya kita punya hutang, tapi kalau disebar-sebarkan itu sudah merupakan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya, apalagi dengar-dengar banyak juga yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah minjam. Tapi tiba-tiba ada tagihan, ya, setelah dicek ada masuk uang katanya. Padahal saya nggak pernah merasa minjam. Banyaklah ya kejadian. Ada lagi yang pernah minjam 1 juta gitu. Tahu-tahu nggak dapat. Sebulan kemudian tiba-tiba ada tagihan 1.200.000. Karena kami sudah mentransferkan uang 700 ke rekening Anda. Rupanya perjanjiannya, kalau kita pinjam 1 juta, kita terima 700, dalam seminggu kita harus kembalikan 1.100.000 misalnya gitu. Padahal banyaklah yang kacau, ya kan? Tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu kalau kita tidak bayar, mereka menyebar-nyebarkan. Ya, akhirnya ini ditangkap sama Mabes Polri. Ini suatu hal yang bagus saya kira. Jadi ini tidak boleh berhenti. Polisi harus terus mengungkap kasus-kasus
pinjol-pinjol ini. Meskipun dia tidak ilegal, artinya terdaftar pun banyak juga yang melakukan hal yang sama. Tidak hanya pinjol-pinjol yang ilegal, ya. Jadi harus semua dicek, diperiksa semua, diaudit lah. Nah, di sini juga pihak OJK ini tidak boleh tinggal diam. Seperti saya katakan itu, bahwa OJK itu jangan hanya membuat peraturan tapi tidak ditegakkan dia. Hanya dibiarkan saja, bahkan berkomentar dan berpendapat. OJK harus mendukung Polri ini. Jadi Polri sudah melakukan ini, OJK terus melakukan pengawasan terhadap perbankan dan perusahaan pembiayaan ini. Nah, terhadap ini yang ditangani Mabes Polri ini, pasal apa yang bisa dijerat? Nah, kita lihat di berita ini, teman-teman. Mereka dijerat dengan pasal yang diatur di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kita baca nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Itu dia, teman-teman. Jadi itu pasal yang dikenakan yang pertama. Kemudian pasal 8 ayat 1 tentang perlindungan konsumen. Ini mengatur tentang kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Ya, banyak di sini tidak memenuhi standar lah, tidak sesuai dengan yang dijanjikan lah, tidak sesuai dengan undang-undang lah. Itu yang diatur di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, teman-teman. Dan ancaman pidananya diatur di pasal 62 undang-undang yang sama. Yaitu diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Selain itu juga dikenakan juga dia pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tentang lembaga keuangan mikro. Dan atau pasal 106 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 311 KUHP ini tentang penghinaan juga. Ya. Jadi banyak yang bisa dijerat terhadap pelaku-pelaku pinjol yang melakukan hal-hal yang di luar aturan, ya, termasuk pencemaran nama baik ini. Jadi saya sangat mendukung tindakan Polri, dalam hal ini Mabes Polri, mengungkap kasus ini. Ini buat pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus pinjol yang lain. Karena sudah banyak sekali korbannya, ya kan. Pinjam 1 juta, diberikan 700.000, habis itu ditagih dengan cara macam-macam lah. Terutama dengan cara mencemarkan nama baik tadi, ya, menyebarkan berita-berita tentang hutang yang bersangkutan kemana-mana. Lalu dengan kata-kata yang kasar dan penghinaan lah, kena semua dia. Jadi ini langkah baik, ya saya ulangi lagi, mudah-mudahan ini terus ditingkatkan, mengejar pelaku-pelaku pinjol yang nggak beres ini. Termasuk juga OJK jangan diam saja. Saya ulangi lagi, OJK harus bertindak juga. Baik terhadap pinjol maupun perbankan dan perusahaan pembiayaan yang di luar daripada aturan. Tegakkan aturan OJK. Kalian yang buat, kalian juga harus tegakkan. Ya. Terima kasih untuk Polri kali ini, benar-benar suatu langkah yang baik. Kalau bagus kita puji, kalau salah kita kritikkan begitu. Karena kita sebagai masyarakat, teman-teman, adalah merupakan cermin bagi kepolisian kita. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang sempurna kita sampaikan supaya Polri kita menjadi lebih baik dan dicintai oleh masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, tetap bersama Bang Beni. Kita belajar hukum dengan bahasa sederhana. Assalamualaikum, menjua-jua, kita kerina.